presentasi kali ini, yaitu etika dan perilaku manajemen sumber daya manusia atau MSDM beserta tantangan masa depan dalam era kompetisi global. Yang kami hormati Bapak Mulis, mohon pimpinannya. Teman-teman juga mohon masukannya. Silahkan di komen nanti. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, kita lanjutkan. Saat ini dunia sedang sakit. Wabah COVID-19 berdampak pada semua sendi kehidupan. Banyak perusahaan yang kolaps, baik badan usaha dalam negeri maupun luar negeri. Prediksi WHO, virus corona tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Tantangan besar bagi para praktisi manajemen sumber daya manusia untuk bisa menjadikan perusahaannya survive, bahkan kalau bisa malah berkembang. Kami merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tantangan manajemen sumber daya manusia di masa depan? Yang kedua, kompetensi manajemen sumber daya manusia seperti apa yang mampu menghadapi kompetensi global di masa depan? Yang ketiga, bagaimanakah manajemen sumber daya manusia yang beretika dan perilakunya? Tujuan penulisan makalah ini adalah ada 5. Yang pertama, sebagai sarana latihan penulis agar lebih cakap dan mampu menyusun makalah dengan baik dan benar. Yang kedua, sebagai sarana memperluas pengetahuan, terutama bagi penulis sendiri, karena dengan menulis makalah maka penulis butuh membaca dan belajar untuk mengambil rujukan yang diperlukan baik dari buku maupun dari online. Yang ketiga, menjelaskan bentuk manajemen sumber daya manusia yang beretika dan perilakunya. Yang keempat, memaparkan tantangan manajemen sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kelima, menganalisis kompetensi manajemen sumber daya manusia yang mampu menghadapi kompetisi global di masa depan. Oke, kita mulai dari pengertian manajemen. Manajemen ialah kegiatan pimpinan yang dalam hal menggabungkan berbagai sumber daya yang tidak saling bertautan agar menjadi sebuah struktur keseluruhan yang terintegral atau yang saling berhubungan, yang berkaitan dengan pengorganisasian dalam menyusun perencanaan, membangun organisasi dan sistem pengendalian atau pengawasan guna mencapai tujuan tertentu dari sebuah perusahaan atau organisasi. Di sini maksudnya adalah manajemen itu dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap aset-aset yang menjadi kekuasaannya, dan pimpinan ini mampu mengintegralkan yang tadinya aset sumber daya manusia dari sana, dari berbagai bidang, misalnya bidang produksi, bidang selling atau sales gitu, dan bidang yang lain-lain itu bisa terintegralkan, saling berhubungan. Jadi misalnya tidak saling menyalahkan. Misalnya salesnya produksinya jelek, orang produksi memproduksi barang dengan tidak bagus, makanya kami susah untuk menjual. Bukan seperti itu, tapi menjadi sebuah yang terintegral sehingga mampu mengembangkan cita-cita perusahaan bersama, yaitu itu tadi menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencapai cita-cita dari perusahaan tersebut, begitu.
kita lanjutkan. Pengertian dari sumber daya manusia. Nah, tadi pengertian dari sumber daya secara global, secara makro, macam-macam. Sekarang khusus pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah karyawan yang mempunyai skill, cakap, dan siap sedia untuk meraih cita-cita perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, takaran pokok sumber daya manusia adalah peranan atau andilnya terhadap kemajuan perusahaan atau lembaga. Gitu. Di sini yang diinginkan dari perusahaan adalah seberapa sih peranan dari sumber daya manusia itu terhadap kemajuan perusahaan. Ketika ada banyak sumber daya manusia tapi dia tidak memberikan andil apapun untuk kemajuan perusahaan, maka takarannya lebih baik mempunyai tidak banyak tapi cukuplah karyawan atau pekerja yang qualified, yang mampu memberikan andil yang cukup besar terhadap perusahaan atau lembaga tersebut. Ini tadi. Jadi sumber daya manusia itu terdiri dari manusia itu maksud saya. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Sekarang kita gabungkan. Manajemen sumber daya manusia ialah kegiatan pemimpin dalam mengelola manusia atau karyawan, pegawai atau tenaga kerja yang tadinya tidak bertautan agar menjadi sebuah struktur keseluruhan integral yang berkaitan dengan pengorganisasian dalam menyusun perencanaan, membangun organisasi dan sistem pengendalian atau pengawasan guna mencapai tujuan tertentu dari sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi kalau manajemen sumber daya manusia khusus untuk membawai pekerja. Kalau manajemen sumber daya mungkin bisa dari macam-macam gitu. Misalnya sumber daya non manusia, mesin, alat bahan dan lain-lain. Kalau MSDM khusus mengurusi manusia. Etika dalam manajemen sumber daya manusia. Etika dalam memanage sumber daya manusia memiliki peranan yang tidak boleh disepelekan dalam usaha atau organisasi. Seharusnya perusahaan sudah naik level menjadikan tujuan organisasi tidak hanya mengeruk keuntungan semata, namun kepuasan berbagi dengan lingkungan, nama baik perusahaan, kepercayaan dari konsumen dan lain sebagainya juga menjadi tujuan yang harus dicapai. Jadi perusahaan itu harusnya tidak yang penting untung gitu. Tapi bagaimana perusahaan itu juga merasa puas, pimpinan perusahaan atau direktur itu juga merasa puas ketika tingkat kesejahteraan karyawannya juga terjamin gitu. Perusahaan saya maju, tapi karyawan saya tidak terjamin kesejahteraannya. Nah, itu menjadi kurang beretika gitu. Ketika dia banyak sekali keuntungan tapi tidak memikirkan karyawan-karyawannya. Kepercayaan ini juga bisa diraih ketika perusahaan juga melakukan etika-etika yang baik gitu, dengan melakukan bisnis-bisnis yang tidak kotor gitu, sehingga nama baik perusahaan bisa diraih. Dan nama baik juga kepercayaan ini adalah sebuah keuntungan yang tidak ternilai harganya. Oke, kita lanjut. Manajemen sumber daya manusia yang mampu menghadapi kompetisi global
itu adalah manajemen sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global, yang selalu siap menghadapi perubahan global setiap saat, tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun, menjaga semangat bersaing dengan dunia global, apapun kondisinya saat itu. Misalnya sedang pandemi, misalnya sedang perdagangan bebas, di mana sumber daya manusia dari luar negeri datang dengan harga yang murah, dengan datang dengan imbal balik alasan politik, imbal balik itu tadi, misalnya yang karena menanam modal, maka kita punya hak untuk memasukkan karyawan dari negara kita. Seperti itu. Kita mampu bersaing kalau kita mau siap menghadapi perubahan, dan perubahan itu sebuah keniscayaan gitu. Tidak bisa kita hanya merasa bahwa ini negara saya berhak untuk bekerja, bukan seperti itu. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Dunia semakin tidak ada batasnya gitu. Semakin mudah dimasuki oleh penduduk-penduduk dari negara-negara yang lain. Nah, kita harus meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kemampuan, kompetisinya akan tetap bisa kita menjadi pemenangnya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuki fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada 7 macam menurut Widiana. Ini dari merdeka.com. Ada 7 macam. Yang pertama adalah staffing ini adalah di dalamnya misalnya rekrutmen karyawan atau merencanakan kebutuhan karyawan. Setelah direncanakan kita butuh karyawan ini gitu, melakukan seleksi. Setelah seleksi terus menganalisa jabatannya, kita bisa menempatkan the right man on the right place gitu, sesuai dengan kemampuannya. Orang ini tepat menduduki jabatan ini, orang ini tidak tepat menduduki jabatan ini. Itu salah satu dari fungsi staffing atau keanggotaan. Yang kedua adalah staffing ini juga boleh melakukan pemberhentian atau PHK kalau dianggap karyawan sudah tidak mampu untuk mengikuti tuntutan dari perusahaan. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Ini yang menjadi dasar dari semua gitu, evaluasi kinerja itu. Jadi penilaian terhadap kinerja karyawan itu harus dilakukan secara periodik gitu. Jadi setelah dievaluasi ini akan menjadi ketahuan mana-mana karyawan yang mempunyai performa yang baik dan mana-mana karyawan yang menurun performanya. Ya, pasti ketika masuk dulu dalam proses staffing itu sudah diambil yang kinerjanya bagus-bagus gitu. Tapi dalam kenyataannya setelah proses kerja berlangsung terjadi penurunan performa kinerja dari karyawan. Nah, itu makanya adanya evaluasi kinerja. Atau yang dulu kelihatannya cocok di jabatan ini, tapi kok ternyata kurang greget ya gitu. Nah, itu perlu evaluasi, dievaluasi kembali. Nah, evaluasi ini dasar dari fungsi-fungsi berikutnya. Kompensasi misalnya. Kompensasi ini adalah wujud dari evaluasi kinerja ini. Misalnya ketika dievaluasi, satu pekerja itu
memiliki performa yang cukup bagus gitu, maka dia berhak mendapatkan kompensasi, misalnya kenaikan gaji atau insentif atau kenaikan pangkat atau yang lain-lain gitu. Nah, kompensasi ini juga kompensasi yang kurang menyenangkan juga bisa. Misalnya dari evaluasi kinerja performanya buruk, ya, kompensasinya ya misalnya diturunkan jabatannya atau diberikan peringatan atau diberikan motivasi atau yang lain-lain gitu. Kompensasi ini. Yang berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini juga bagian dari hasil evaluasi kinerja ini. Fungsi dari evaluasi kinerja ini juga untuk pelatihan dan pengembangan. Setelah adanya evaluasi kinerja itu, oh ternyata pekerja ini harus diberikan pelatihan karena dia akan menduduki jabatan yang baru, performanya baik gitu. Maka dirancang sebuah pelatihan dan pengembangan supaya tenaga kerjanya tadi siap untuk mengemban jabatan yang baru. Nah, pelatihan dan pengembangan itu juga bisa jadi hasil dari evaluasi kinerjanya buruk, kurang baik, maka diberikan pelatihan dan pengembangan supaya kembali menjadi performa yang baik. Nah, begitu. Nah, yang kemudian employee relation. Apa itu employee relation? Employee relation itu istilahnya apa ya? Kehumasan lah, paling mudah kehumasan gitu. Jadi begini, employee relation ini menjadikan fungsi MSDM itu mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga di luar, misalnya serikat pekerja, serikat buruh, terus kepolisian, kejaksaan, terus kesehatan, terus macam-macam gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan serikat buruh misalnya, dengan employee relation yang baik, hubungan yang baik dengan serikat buruh, maka bisa dihindarkan tuntutan-tuntutan yang tidak tersampai, yang macet, yang akhirnya menjadikan demo karyawan, atau bahkan yang paling buruk menjadikan mogok kerja. Nah, itu memberikan kerugian yang cukup signifikan buat perusahaan itu. Secara material berhenti produksi karena pemogokan, juga secara non material sangat rugi, akan diberitakan di mass media dan lain-lain. Itu kerugian yang cukup memakan nama baiknya. Makanya employee relation itu sangat penting. Fungsi MSDM yang satu ini juga tidak boleh diremehkan, harus dijalin. Kita lanjutkan sedikit, teman-teman. Tadi sampai sini, ketika dalam manajemen sumber daya manusia ya. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai tujuan yang tidak hanya meraih keuntungan, maka itu menjadi nilai plus tersendiri. Tujuan yang lain misalnya berbagi dengan lingkungan, perusahaan akan memperoleh kebahagiaan dan kepuasan yang tidak bisa digambarkan dengan materi. Nama baik perusahaan juga akan meningkat. Kepercayaan ini juga bisa diraih ketika perusahaan juga melakukan etika-etika yang baik gitu, dengan melakukan bisnis-bisnis yang tidak kotor, sehingga nama baik perusahaan bisa diraih. Dan nama baik juga kepercayaan ini adalah sebuah keuntungan yang tidak ternilai harganya. Oke, kita lanjut. Manajemen sumber daya manusia yang mampu menghadapi kompetisi global
itu adalah manajemen sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global, yang selalu siap menghadapi perubahan global setiap saat, tetap semangat walaupun dalam keadaan apapun, menjaga semangat bersaing dengan dunia global, apapun kondisinya saat itu. Misalnya sedang pandemi, misalnya sedang perdagangan bebas, di mana sumber daya manusia dari luar negeri datang dengan harga yang murah, dengan datang dengan imbal balik alasan politik, imbal balik itu tadi, misalnya yang karena menanam modal, maka kita punya hak untuk memasukkan karyawan dari negara kita. Seperti itu. Kita mampu bersaing kalau kita mau siap menghadapi perubahan. Dengan perubahan itu sebuah keniscayaan gitu. Tidak bisa kita hanya merasa bahwa ini negara saya berhak untuk bekerja, bukan seperti itu. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Dunia semakin tidak ada batasnya gitu. Semakin mudah dimasuki oleh penduduk-penduduk dari negara-negara yang lain. Maka kita harus meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kemampuan, kompetisinya akan tetap bisa kita menjadi pemenangnya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuki fungsi manajemen sumber daya manusia. Ada 7 macam menurut Widiana. Ini dari merdeka.com. Saya ambil. Ada 7 macam. Yang pertama adalah staffing. Staffing ini adalah di dalamnya misalnya rekrutmen karyawan atau merencanakan kebutuhan karyawan. Setelah direncanakan kita butuh karyawan ini gitu. Melakukan seleksi. Setelah seleksi terus menganalisa jabatannya, kita bisa menempatkan the right man on the right place gitu. Sesuai dengan kemampuannya. Orang ini tepat menduduki jabatan ini, orang ini tidak tepat menduduki jabatan ini. Itu salah satu dari fungsi staffing atau keanggotaan. Yang kedua adalah staffing ini juga boleh melakukan pemberhentian atau PHK kalau dianggap karyawan sudah tidak mampu untuk mengikuti tuntutan dari perusahaan. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Ini yang menjadi dasar dari semua gitu. Evaluasi kinerja itu. Jadi penilaian terhadap kinerja karyawan itu harus dilakukan secara periodik. Jadi setelah dievaluasi ini akan menjadi ketahuan mana-mana karyawan yang mempunyai performa yang baik dan mana-mana karyawan yang menurun performanya. Ya, pasti ketika masuk dulu dalam proses staffing itu sudah diambil yang kinerjanya bagus-bagus gitu. Tapi dalam kenyataannya setelah proses kerja berlangsung terjadi penurunan performa kinerja dari karyawan. Nah itu makanya adanya evaluasi kinerja. Atau yang dulu kelihatannya cocok di jabatan ini, tapi kok ternyata kurang greget ya gitu. Nah itu perlu evaluasi, dievaluasi kembali. Nah evaluasi ini dasar dari fungsi-fungsi berikutnya. Kompensasi misalnya. Kompensasi ini adalah wujud dari evaluasi kinerja ini. Misalnya ketika dievaluasi, satu pekerja itu
memiliki performa yang cukup bagus gitu, maka dia berhak mendapatkan kompensasi, misalnya kenaikan gaji atau insentif atau kenaikan pangkat atau yang lain-lain gitu. Nah, kompensasi ini juga kompensasi yang kurang menyenangkan juga bisa. Misalnya dari evaluasi kinerja performanya buruk, ya, kompensasinya ya misalnya diturunkan jabatannya atau diberikan peringatan atau diberikan motivasi atau yang lain-lain gitu. Kompensasi ini. Yang berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini juga bagian dari hasil evaluasi kinerja ini. Fungsi dari evaluasi kinerja ini juga untuk pelatihan dan pengembangan. Setelah adanya evaluasi kinerja itu, oh ternyata pekerja ini harus diberikan pelatihan karena dia akan menduduki jabatan yang baru, performanya baik gitu. Maka dirancang sebuah pelatihan dan pengembangan supaya tenaga kerja tadi siap untuk mengemban jabatan yang baru. Nah, pelatihan dan pengembangan itu juga bisa jadi hasil dari evaluasi kinerjanya buruk, kurang baik, maka diberikan pelatihan dan pengembangan supaya kembali menjadi performa yang baik. Nah, begitu. Nah, yang kemudian employee relation. Apa itu employee relation? Employee relation itu istilahnya apa ya? Kehumasan lah, paling mudah kehumasan gitu. Jadi begini, employee relation ini menjadikan fungsi MSDM itu mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga di luar, misalnya serikat pekerja, serikat buruh, terus kepolisian, kejaksaan, terus kesehatan, terus macam-macam gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan serikat buruh misalnya, dengan employee relation yang baik, hubungan yang baik dengan serikat buruh, maka bisa dihindarkan tuntutan-tuntutan yang tidak tersampai, yang macet, yang akhirnya menjadikan demo karyawan, atau bahkan yang paling buruk menjadikan mogok kerja. Nah, itu memberikan kerugian yang cukup signifikan buat perusahaan itu. Secara material berhenti produksi karena pemogokan, juga secara non material sangat rugi, akan diberitakan di mass media atau dan lain-lain. Itu kerugian yang cukup memakan nama baiknya. Makanya employee relation itu sangat penting. Fungsi MSDM yang satu ini juga tidak boleh diremehkan, harus dijalin. Nah, kita lanjutkan lagi. Itu tadi fungsi dari employee relation. Terus personal research. Apa itu personal research? Personal research adalah dimana fungsi MSDM untuk melakukan penelitian-penelitian gitu. Penelitian terhadap misalnya keterlambatan kerja. Kenapa ada tren keterlambatan kerja? Oh, ternyata begini. Karyawan dari daerah sana itu membutuhkan bis karyawan, misalnya hasilnya seperti itu, maka bisa diusulkan diambil tindakan untuk mengadakan bis karyawan. Terus misalnya trennya hasil trennya sekarang para pekerja itu banyak yang resign gitu. Nah, kenapa? Oh, ternyata kepuasan karyawan terhadap penghargaan perusahaan itu kurang, dan ada perusahaan yang lain yang mempunyai penghargaan yang lebih baik. Nah, itu maka personal research ini bisa menelitinya. Selain itu menelitinya itu juga macam-macam gitu, tidak hanya karyawan yang sedikit-sedikit, tapi juga bisa yang lebih besar gitu. Juga bisa ini personal research ini meneliti tentang
terjadinya gap di antara karyawan. Misalnya karyawan ini dan kelompoknya itu tidak rukun, dan itu tentu akan mempengaruhi performance kerja gitu. Bagaimana mereka bisa bekerja sama ketika tidak terjadi hubungan baik. Yang terakhir, fungsi kesehatan serta keselamatan kerja. Nah, fungsi ini adalah dimulai dari MSDM mampu membuat SOP yang bagus, standar operasional prosedur tentang keselamatan kerja dan kesehatan ini, sehingga diminimalisirkan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Juga kesehatan kerja ini bisa jadi seperti saat ini, di mana pandemi, di mana bisa diatur WFH dan WFO-nya, jaga jaraknya, terus 5M-nya dan lain-lain gitu. Selain itu, keselamatan kerja ini juga harus memastikan bahwa karyawan itu mempunyai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya diikut sertakan dalam asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan lain-lain. Dan juga harus dipastikan bahwa di sebuah perusahaan itu keselamatan kerjanya terjamin, adanya pemadam kebakaran, adanya P3K, adanya hubungan dengan fasilitas kesehatan gitu. Dan adanya dana yang menaungi itu, sehingga ketika ada kecelakaan kerja atau kesehatannya terganggu bisa di cover gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai pada kesimpulan. Nah, kompetensi manajemen sumber daya yang bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan zaman, mampu mengembangkan kemampuannya, mampu berinovasi dan bersungguh-sungguh akan sukses menghadapi kompetisi global di masa yang depan. Dan sarannya, menyambung dari kesimpulan, adalah harus selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar mampu bertahan dan maju berkembang dalam semua tantangan perubahan dan perkembangan zaman. Oke, kita sampai di akhir. Thank you, terima kasih. Mohon maaf Pak Muklis kalau banyak kekurangan. Teman-teman kalau ada pertanyaan perlu didiskusikan, bisa komen, bisa bertanya. Baik, kita bisa lanjut di pertemuan hari Sabtu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.